sebaik-baiknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama saat ini bangsa Indonesia berada dalam tahun politik, di mana hari-hari ini adalah merupakan masa-masa kampanye pemilu 2019. Dengan sholawat ini kami berharap, mari tetap kita jaga persaudaraan di antara kita, kerukunan di antara kita. Pilihan boleh berbeda, pilpres boleh berbeda pilihan, pileg boleh berbeda pilihan, tapi ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan di antara kita adalah kita nomor satukan. Kita jaga kekompakan kebersamaan kita, kita jaga keamanan dan kondusivitas wilayah kita jaga tegaknya negara yang kita cintai, negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Selanjutnya saya tidak akan berpanjang lebar. Saya hanya mengingatkan bahwa saat ini banyak sekali fitnah-fitnah bertebaran, fitnah yang mengadu domba kerukunan kita umat Islam, fitnah yang mengadu domba kerukunan kita bangsa Indonesia. Banyak kita ketahui di media sosial, saling mengadu antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, antara jamaah yang satu dengan jamaah yang lain dan sebagainya. Tapi kita umat Islam, saya berharap mari tetap kita jaga ukhuwah di antara kita. Kita jaga media sosial yang kita miliki, HP kita jaga. Jangan sampai HP yang kita pegang menjadi alat fitnah bagi kita sendiri, sebagai penyebar berita bohong, sebagai penyebar hoax dan lain sebagainya. Mari kita ikuti bersama akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita berpegang teguh dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, insya Allah kita akan hidup damai, kita akan hidup rukun, kita akan hidup selamat baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Ini Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya kepada panitia pelaksana malam hari ini. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bersyukur karena sekarang Habib Hasyim sudah pulang ke Tanggul. Kemarin beliau lama di Jakarta, yang sebelumnya ada di Madinah. Mudah-mudahan keberadaan Habib Hasyim di Tanggul ini bisa menjadi guru kita bersama, bisa menjadi menambah kekompakan dan kerukunan kita warga Tanggul, bisa menjadi pelajaran bagi kita, bisa memberikan pelajaran bagi kita bersama, sehingga ilmu agama kita semakin hari semakin bertambah untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nastaghfiru bihi wa nastarshiduh. Na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida waliyan mursyida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran li rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa 'azimana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasulullah wa sayyidul khalqi wal bashar, mattasalat 'ainun binadhar wa sami'at udhunun bi khabar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada malam yang penuh cerah ini Allah beri karunia kita untuk duduk bersama-sama menikmati ayat-ayat Allah dibacakan, biografi Rasulullah dijelaskan. Ini adalah tempat-tempat ta'arrud li nafahatillah, tempat-tempat yang tidak diragukan lagi turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita yang hadir di tempat ini mendapatkan rahmat dari Allah
dan dirubah semua kekurangan dan kelemahan kita, dirubah menjadi lebih baik oleh Allah. Amin. Salam sejahtera kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena jasa-jasa beliaulah kita mengenal Allah, yang karena perjuangan beliaulah kita mengenal surga dan neraka, yang karena cucuran darah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mengenal surga dan kita mengenal neraka. Begitu pula yang saya hormati para habaib, para ulama, para umara, wabil khusus Bapak Kiai Rahmatul Ali dan juga Bapak Camat Haji Ahmad Fauzi dan Sahibul Bait, yang tak lupa Bapak Haji Syahrullah, dan para hadirin dan hadirat yang hadir di tempat yang mulia ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saat kaki kita melangkah untuk datang ke tempat yang mulia ini, terlintas bagaimana muka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada fajar pelita menembus malam hari dan mengusir malam hari, kecuali di situ jutaan mulut menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjuta-juta manusia setiap pagi menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik saat azan atau saat iqamah atau saat salat atau saat di tempat-tempat kita zikir kepada Allah. Ini menunjukkan kebesaran maqam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, wa rafa'na laka dzikrak. Ya Muhammad, aku angkat tinggi-tinggi namamu ya Muhammad. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak disebut nama Allah kecuali disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebut nama Allah kecuali diikut sertakan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu tingginya makam Rasulullah dan begitu merendahkan dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ilmu boleh kita dapatkan, uang kita bisa kejar, pangkat kita bisa cari, tapi saudara, saat kita tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebahagiaan itu, cita-cita itu akan jauh lari dari kita, saudara-saudara sekalian. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dengar baik-baik ayat ini, saudara. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Tidak ada kalimat nafi sebagus kalimat ini. Tidak ada, kata Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyiksa satu kaum sedangkan engkau berada di antara mereka ya Muhammad. Ini saudara, ahli tafsir mengatakan bahwasanya saat Rasulullah hidup ada keamanan dan Allah tidak menurunkan bala musibah. Naam. Tapi saudara, tak kala Rasulullah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mengikuti ajaran Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah, beribu mustahil kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang sudah mendapatkan azab, hidupnya tidak benar dan hancur melulu, periksa baik-baik, pasti ada pelanggaran yang dia lakukan terang-terangan atau diam-diam. Itu merupakan teguran dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, hidup ini saudara diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melihat, untuk kita mengikuti, untuk kita mengerjakan apa-apa yang datang dari Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saudara, fabima rahmatin minallah linta lahum. Rasulullah rahmah, hatinya ini rahmah, saudara-saudara sekalian. Dan rahmat ini tidak akan didapatkan oleh seorang pun kecuali dia beribadah kepada Allah, kecuali dia menjadi orang baik, kecuali dia tunduk dengan peraturan Rasulullah, maka orang ini hatinya akan luluh. Kalau sudah hatinya luluh, kalau sudah hatinya lunak, ini rahmatnya Allah akan datang, saudara-saudara sekalian. Dan di sini nanti manusia akan sama datang padanya, akan memberikan apresiasi, akan memberikan penilaian yang positif karena hatinya orang ini sudah lunak dan lembut serta baik bersama keluarga dan tetangganya. Tapi sebaliknya saudara, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau seandainya engkau kasar, orang kasar, hatinya menjadi keras, maka orang-orang semuanya akan lari, saudara-saudara sekalian. Betapa lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah sekali waktu saudara, Rasulullah pakai sorban, ditarik sama orang Arab, ditarik sorbannya sampai berbekas di leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil mengatakan, ya Muhammad, a'tini min malil ladzi 'indak. Muhammad, berikan uang yang Allah amanatkan kepadamu, maksudnya uang faid dan sebagainya. Sesungguhnya engkau tidak memberikan uangmu atau uang nenek moyangmu atau uang bapakmu ya Muhammad. Subhanallah. Kira-kira kalau Pak Camat gitu gimana, Pak? Kira-kira kalau kita digituin bagaimana? Sudah ditarik sorbannya, minta sesuatu lagi sama kita. Tapi Rasulullah tersenyum. Wa yuqat minka ya Arabi ma fa'alta bi. Kamu enggak takut dikisos? Kamu enggak takut dibalas ya Arabi? Apa-apa yang kau lakukan kepadaku? Gala ya Muhammad. Kenapa? Li'annaka la tujzi sayyi'a bi sayyi'ah. Ya Muhammad, saya tidak takut balasanmu. Kenapa? Karena engkau tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Gal sadaqta ya Arabi. Sungguh benar engkau ya Arabi. Akhirnya dikasih pemberiannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita pikirkan. Tidak ada yang bisa memadamkan api kecuali air. Tidak mungkin api dipadamkan dengan api. Oh, bus dikit kepi dan deretan. Kebakar saudara-saudara sekalian. Dengan rahmat ini, pernah sekali waktu Rasulullah salat subuh mendengar suara bayi menangis. Fa asra'tu ila shalah. Lalu Rasulullah mempersingkat salatnya. Padahal Rasulullah kalau salat subuh itu panjang-panjang ayat yang dibaca. Mone tanggul jalan ceng tedung kepi. Panjang yang dibaca karena rakaatnya sedikit, maka baca ayatnya panjang. Setelah salam ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau sholat saat ini pendek ya Rasulullah? Naam, sami'tu sautas sabi. Saya mendengar tangisan seorang bayi. Faka'annama yukhatibu ummahu bibukaihi. Seakan-akan dia ngajak bicara ibunya dengan tangisannya itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, karena ibunya ikut makmum di masjid, saudara, tangisan bayi itu buat ibu yang benar-benar ibu mengerti kapan tangisan itu ketakutan, kelaparan, ingin menyusu dan kepanasan. Intonasi suara tangisan bayi akan berbeda, ya. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Sudah diberi sinyal bahwasanya tangisan bayi itu mengajak bicara ibunya. Ini dari kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bahkan saudara, idara adabatan humila fawqa taqatiha irtajafa min umkihi min jawfihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau lihat onta diberi beban di atas kemampuan onta itu, Rasulullah gemetar dari dalam karena kasih sayangnya terhadap binatang ini. Saudara-saudara sekalian, bagaimana orang yang akan menjadi pemimpin yang membebankan rakyatnya di atas kemampuan rakyatnya, dan bagaimana nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, rahmah bukan Rasulullah lemah, tidak saudara-saudara sekalian. Saat Jaziratul Arab mulai dari Irak, Mesir, Suriah
bahasanya sekarang negara yang sekarang Tunis, Jazair,